Jadi adu garin baru. Jadi biasanya masa itu tidak bunyi ya. Nek karena adu garin baru. Jadi subuh tanya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah. Tengok kiri, tengok kanan. Tidak ada jalan tidur. Tidak ada jalan tidur subuh. Inyo azan, inyo qomat, inyo imam, inyo makmum. Tidak ada jalan. Tengok. Penasaran zuhur no azan kan yo lihat. Samu. Hayya 'alas shalah. Sampai la ilaha illallah. Ini ada yang dibuat. Orang merami tidak ada yang dibuat. Ayo azannya, komatnya, ini imam, ini mau. Tidak ada yang dibuat jalan. Di situ ada loh, ikut cerita Pak. Maghrib model 7, Isya model 7. Sampai 3 hari ini model itu ya tadi. Bingungnya Pak, malu caru Pak. Awak jadi garin tapi tidak ada yang tidur. Jadi besok di Panjang Pak, jam 2 balik malam di azan Pak. Ibadah azan 2 menit doang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru azan Allahu Akbar, Allah tiba orangnya Pak. Tiba kan satunya. Ada yang bawa parang, ada yang bawa kayu macam-macam. Masuk ke masjid. Ambil lo ya, jembara gini yang azan. Ambil lapo-lapo tiba sana. Tiba sana Pak. Le tahu coba katuang jam 2 balik gini ya, azan ya. Giloang katanya. Oi Pak, nan giloang buat apa-apa. Kamu azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ada yang tiba. Akhirnya azan jam 2 malam apa-apa tiba. Dan gilo atau apa yang gilo? Hah? Apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun shadid. Sadaqallahu alazim. Iku mejanya terlalu dipukul nak Pak? Tidak Pak. Gue minta maaf kalau terbelakangnya Pak. Baik, judul ceramah kita malam itu adalah hati. Macam-macam hati. Rasulullah pernah bersabda, dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila baik dia, maka baiklah keseluruhannya. Apabila dia buruk, buruklah keseluruhannya. Itulah
hati. Fa idza suluhat kullu, fa idza fasadat kullu, fa hiya qalb, hati. Jadi hati ini Pak yang ada dalam diri kita itu bukan hanya sekedar pelengkap organ tubuh kita, tetapi ternyata hati bagaikan raja. Kalau rajanya elok, maka prajuritnya elok. Saya itu Pak. Tapi kalau rajanya itu jahe, pasti prajuritnya jahe. Karena apa? Perintah raja itu harus dikerjakan. Tidak bisa menolak. Nah, kenapa kita dilangkahkan kaki kita, diayunkan tangan kita menuju rumah Allah? Karena hati memerintahkan akalnya, sehingga akal memerintahkan organ tubuh kita ke arah masjid. Betapa banyak orang Pak tadangan tadi azan Pak, tapi malah tidak tergerak hatinya Pak. Kemasalahan. Maka wajar ketika ada manusia ketika diseru tentang kebaikan tidak menggariknya Bu. Kenapa? Hatinya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kita akan membagi hati manusia itu menjadi 3 golongan. Adik-adik ada yang mencatat nih? Ada yang mencatat? Baik. Yang pertama adalah qalbul mayyit atau hati yang mati. Hati yang mati. Kalau bedah hati kita ada hati yang lain, sama juga. Tetapi hatinya itu sudah tidak mampu merasakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang haram, mana yang halal. Mereka dikasih hati Pak, tapi hatinya mati, tidak mampu merasukannya. Bahkan cenderung menentang dia, ingkar, mengerengkang. Kalau di dalam ayat aba wastakbar, dia ingkar, dia sombong. Dikasih mata, matanya ledo, tapi sudah tidak bisa melihat kebenaran lagi. Punya telinga lain, tapi telinganya sudah tidak bisa mendengar kebaikan lagi. Melantun ya Pak. Melantun. Ayo, membantiang klet. Membantiang. Kecil orang dulu masuk telinga kanan, keluar telinga. Itu lebar masih lumayan aja Pak. Iko tidak mau masuk tau. Ada. Kalau di dalam surat Al-Baqarah yang sama-sama hafal, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Sawa'un alaihim. Orang-orang yang ingkar itu apa Bapak Ibu? Sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum am lam tungdirhum la diingatkan tak diingatkan sama saja. Yo kane model itu yo luna apa lagi? Tidak bisa masuk dah. Berarti hatinya mati. Khatamallahu ala fi qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun. Itu ayatnya Allah mengunci mati. Itulah golongan yang paling bahaya Pak. Kalau hati awal lama mati, tidak menerima kebenaran lain. Kan ada tuh ceritanya Bu. Jadi adu garin baru. Jadi biasanya masa itu tidak bunyi tuh. Nek karena adu garin baru. Jadi subuh tanya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah. Tengok kiri, tengok kanan, tidak ada jalan di bawah. Tidak ada jalan di bawah subuh. Inyo azan, inyo qomat, inyo imam, inyo makmum. Tidak ada jalan. Tengok. Penasaran zuhur nyo azan kan yo lihat. Samu. Hayya 'alas shalah. Sampai la ilaha illallah. Ini ada yang di bawah.
orang nerami tidak ada nanti tuh. Ayo azannya, komatnya, imam, ini mau. Nggak ada nanti berjalan. Di sini pun ada loh, ikut cerita Pak. Maghrib model 7, Isya model 7. Sampai 3 hari ini model itu ya tadi. Bingungnya Pak, malu caru Pak. Awak jadi garen tapi tidak ada yang tidur. Jadi besok di Bepanyol Pak, jam 2 balik malam di azan Pak. Ibel azan dulu mendoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru azan Allahu Akbar, Allah tiba orang dunia Pak. Tiba kan satunya. Ada yang bawa parang, ada yang bawa kayu macam-macam. Masuk ke masjid. Ambil lo ya, jembar lagi dia azan. Ambil lapo-lapo tiba sana. Tiba sana Pak. Le tahu jo wakat tuang, jam 2 balik ini ya, azannya. Giloang katanya. Oi Pak, nan giloang buat tu apa-apa. Kamu azan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada yang tiba. Akhirnya azan jam 2 malam apa-apa tiba. Dan gilo atau apa yang gilo? Hah? Apa? Jadi dibagi gilo ya, Pak. Jadi masing pun dibagi menggilo. Ayo tipu sana Pak. Aku hati mati Pak. Pisco insya Allah mudah-mudahan dulu Pak. Tapi cicil mungkin ada juga. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, hati yang sakit, qalbul marid namanya. Di dalam ayat surat Al-Baqarah selanjutnya apa kata Allah? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya ada penyakit, maka Allah tambah penyakitnya. Hati itu Pak Bu, kalau yang muda-muda kan hatiku dibuat love. Iya tuh Bu, letak kanan ketika muda dulu Pak. Lagi love. Jadi love itu Pak, ketika awak berbuat maksiat jahatnya ada titik hitam Pak. Berbuat maksiat jelek, titik lo jelek. Berbuat maksiat jelek, titik terus. Nah itu lamu-lamu sakit hati awak. Lamu-lamu sakit. Kenapa? Banyak titik hitamnya Pak. Tapi yang matinya Pak, singgus acok suak-suakan. Terkadang Malaysia apa sih? Kadang judi namanya, mabuk namanya, menginjak tetangga namanya. Satu sisi hatinya terkadang takut dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang dia juga memperturutkan hawa nafsu. Ini yang sakit Pak. Kalau awak sakit matu, sakit badan, sakit jasmani ke dokter, nah Bu. Iya tuh Bu. Atau ke bidan, ke puskesmas. Tapi kalau sakit hati awak, kama apa ibu? Hah? Ke Ustaz, ke Pak Onco. Pak, nah ini banyak obat hati Bu. Nah, kalau kata Opik di dalam lagunya ada 5 ya. Ya betul-betul itu hadis dong. Baca Quran. Baca Quran ini obat hati Pak. Syifa'u lima bis sudur. Syifa'u wa rahmatan lil mu'minin. Sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua tuh Bu, berkumpul di orang-orang soleh Bu. Oh hati. Makanya jangan biarkan masa dia awak langang Bu. Berkumpul di masjid itu hati Pak. Jangan lupa dia Baitul Huda. Ini Baitul Huda Pak. Baitul Huda. Di mana ya itu? Tempat orang-orang yang mendapatkan petunjuk Baitul Huda. Tidak sembarang orang mengenai nama pun. Tidak juga. Masih ada yang nama guru. Mungkin nama iya Huda. Baitul Huda. Tempat orang yang mendapatkan petunjuk di masjid. Berarti tempat orang yang selamat itu di masjid. Kenapa? Ada petunjuk. Mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga Bu, supaya kita dapat ubah hati apa Bu? Puasa. Puasa itu obat hati. Makanya orang kalau dapat puasa Bu, hatinya gelisah. Tidak tenang Ibu. Tidak tenang. Yakinlah Bapak Ibu hormati. Makanya berpuasa itu salah satu obat hati. Aneh. Sholat malam. Nah ini qiyamul lail, tarawih ini qiyamul lail, sholat malam ini Pak. Ini obat hati. Obat hati. Kalau di rumah awak Bu, tidak sholat awak Bu, jadilah Bu, tidak tenang awak. Tapi kalau awak mas haji, bersama-sama mas haji, sholat awak, sholat tarawih, sholat witir, nah insya Allah hati kita menjadi tenang. Kalau di mas haji, aku yakin tidak akan menghujam, kan? Yakin Pak. Aduh juga. Tapi tidak separah di rumah lah nama. Tidak separah di rumah. Kalau di mas haji mengunjing juga jangan lain. Di mas haji jangan mengunjing zikir lain. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Itu ringan diucapkan Bu, tapi insya Allah memenuhi arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir Bu, kalau lagi kosong Bu, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi. Itu ringan Bu, tapi berat di timbangan. Di rumah udah dituju Bu. Mengunjing jual itu. Nah itu memang payah lidah awak. Itu salah satu penyakit hati itu, suka mengunjing. Ada tetangga beliau tuh baru, deh pajak tuh beliau tuh karena dia baru patang dia tuh baru. Dari mana dia itu? Itu penyakit hati itu. Tidak senang dong. Apa salahnya alhamdulillah deh tetangga beliau tuh baru habis ke padang bisa numpang. Kan senang tuh. Iku enggak tetangga bini baru, bini itu tidak. Aku sholat bini sudah 2 tahun, beda orang. Yang udah bini-bininya, yang namu-namunya, awalnya yang sakit hati. Ayo kadang yontak lah. Aku sholat kalau menikah deh. Uyo rancak ini ya. 9 kali tahun. Tapi orang berangnya ya Pak. Kadang itu heran orang canggih. Mak kok berang? Lo padahal ini sama-sama suka. Ada yang salah. Sedangkan ada bujang, ada juga ama menikah. Maka beda apa? Nah itu yang sakit hati, penyakit hati wah. Tidak senang mencari orang senang loh. Ini perlu diobat Bu. Perlu diobat. Yang ketiga. Yang ketiga hati yang selamat atau disebut dengan qalbus salim. Hati yang selamat. Bapak Ibu hormati, diri kita, setiap kita, tidak ada yang bersih Pak. Tidak ada yang suci manusia Pak. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Setiap manusia pasti berbuat maksiat. Pasti. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabin. Di dalam hadis lain, innal insana ma'khul khata' wa nisyan. Setiap insan kata Rasulullah pasti pernah salah, pasti pernah lalai, lupa. Dan sebaik-baik orang yang bersalah kata Rasulullah, wa khairu khata'ina tawabin. Dan sebaik-baik orang yang bersalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita itu suci, tidak ada manusia suci. Tapi ketika ada titik hitam yang tadi Pak, langsung nyoba rasakan. Sama juga kena ibu-ibu kok, mak-mak kok. Alah dipakai seminggu tidak dicuci-cuci. Kira-kira masih berasi atau kumuh? Kumuh. Sepandai-pandai awak menjaga Pak, pasti tetap kumuh. Tidak mungkin tidak. Sepandai-pandai awak pasti kumuh. Nah tetapi ketika awak berasian baru dipakai tadi awak berasian banyak. Bapak yang berasi Pak seminggu awak cuci atau sehari awak cuci? Iko mau kena kok pakai sehari, besoknya lawat cuci. Ada yang seminggu baru dicuci, ada sebulan baru dicuci, ada yang dirapel setahun baru dicuci. Mana berasi kira-kira kamu? Ya sehari kuah berasian sama jual dia Pak. Sehari mungkin badoso setelah itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ampun menjing salah
Ini kan banyak orang pemanturian bu, mempanturian maksiat, tahu itu salah, iya dipanturian. Kalau kita memang betul-betul ingin membersihkan diri, apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil kalau terus menerus. Makanya nanti di akhirat apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat nanti adalah suatu hari yang tidak berguna lagi harta, tidak berguna lagi anak-anak kita. Kalau di dunia bu, kita bisa ditolong anak, kemenakan, ditolong oleh saudara-saudara kita. Tapi di akhirat tidak ada yang bisa menolong kecuali datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Inilah yang nanti bersih dari Pak. Hati yang dibersihkan. Bukan berarti kita tidak punya keinginan, bukan berarti kita tidak mempunyai hawa nafsu, tetapi keinginan dan hawa nafsu senantiasa kita kontrol. Kenapa? Kita menjaga kebersihan hati kita. Kita menjaga kebersihan hati kita. Yang biasanya menggunjing, astagfirullah. Yang biasanya memfitnah orang, astagfirullah. Yang diberuskan. Ya tuh bu, mencari orang susah, apakah galak dia susahnya, lagi susah. Kamu dari itu capek dibalian. Wa atbihi sayyi'atal hasanah tambuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasanin. Iringilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik, mudah-mudahan dapat menghapuskannya, dan pergaulan manusia dengan pergaulan yang baik. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai hati-hati yang tenang. Hati yang tenang itu berarti hatinya terkontrol, sehingga dia tidak memperturutkan hawa nafsu. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan meridhoi. Kembalilah kepada hamba-hambaku dan kembalilah kepada surgaku. Subhanallah. Inilah yang awal langsung Pak. Kalau hati awak bersih Pak, insya Allah wajahnya pun berhasil. Mencari orang itu senang. Gitu bu. Iku kadang bu, awak berjalan kanyang ko bapilih tujuh. Banyak oleh itu mak. Tidak ada cerminannya tu apa? Bapilih-pilih bukannya mak. Menyanyi aja. Tidak ada wajah ketenteraman kedamaian dulu. Salah sih orang tadinya. Itu yang harus awak berhasil. Mudah-mudahan ibu bapak Ramadan pun mampu membersihkan jiwa-jiwa kita. Ini adalah syahrul ibadah Pak. Ini sudah masuk ke malam ke-21. Bapak Ibu hormati, kita bersama-sama mari kita kembali ramaikan masjid. Kalau Rasulullah Pak, malam-malam 10 terakhir ini justru beliau itikaf. Mari kita niatkan berlama-lama kita di masjid, bersenang-senang di masjid. Untuk apa? Berzikir, baca Quran, mungkin muzakarah kok sharing bu, saling tukar pikiran. Mungkin awak ada yang tak tahu, ditanyuan pada yang tahu. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu bapak, kalau hati awak berhasil bu, nan keluar pun barasia. Nah, kalau nan keluar barasi, orang yang menerima pun barasi. Kalau energi positif, insya Allah pun yang menerima positif. Yakinlah Bapak Ibu hormati. Kalau semuanya energinya positif di Baitul Huda ini, di Ganting ini, insya Allah akan memancarkan ini cahaya positif ke arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Memohon langsung ke atas, dan insya Allah kedamaian, ketenteraman ada di nagari Allah. Ya bu ya. Tapi kalau seandainya masih ada rasa dengki, rasa dendam, iri hati, tidak senang jurang, nah itulah pangkal bala. Itulah pangkal bala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan musibah yang terjadi kini hilang dengan adanya kebersihan hati awak. Yakin Bapak Ibu hormati. Orang yang bersih senantiasa husnuzon dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berprasangka baik kepada manusia. Mungkin demikian saja. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.